Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh berjumpa kembali pada pagi ini lewat renungan harian Toraya bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Sabtu 3 Februari 2024. Firman Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kita pada pagi ini terambil dari Yesaya 46 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-13. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita meminta pimpinan Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi ini Tuhan, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, mengangkat ucapan syukur kepadamu Tuhan, atas segala kasih setia Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan, serta pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan pada pagi ini, sebelum kami memulai segala aktivitas kami bersekutu dengan Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi ini, kami boleh mengerti, kami boleh pahami, terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini dari Yesaya 46 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Dewa Babel tidak berdaya di hadapan Tuhan. Dewa Bel sudah ditundukkan. Dewa Nebo direbahkan. Patung-patungnya diangkut di atas binatang, di atas hewan. Yang pernah kamu arak telah menjadi muatan, sebagai beban pada binatang yang lelah. Mereka direbahkan dan ditundukkan sekaligus. Mereka tidak dapat menyelamatkan bebannya itu, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tersisa dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kupikul sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap sama, dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah menjadikan dan akan menanggung kamu. Aku akan memikul dan menyelamatkan kamu. Dengan siapakah kamu hendak menyamakan dan menyetarakan aku, serta membandingkan aku sehingga kami sama? Orang menghamburkan emas dari kantongnya dan menimbang perak dengan neraca. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat ilah dari bahan itu, lalu menyembahnya dan sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Ia tetap berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab dan tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai para pemberontak. Ingat
ingatlah hal-hal yang dahulu. Dari sejak purbakala, sesungguhnya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Akulah yang memberitahukan dari awal mulanya hal-hal yang terakhir. Dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, rencanaku akan terwujud dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Akulah yang memanggil burung pemangsa dari timur dan orang yang melaksanakan rencanaku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak mewujudkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari keadilan. Keadilanku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan keselamatan di Sion dan kemuliaanku kepada Israel. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Renungan kita pada pagi ini diberikan judul Aku Menggendongmu, Kukepakko. Bacaan ini ditujukan bagi Israel Selatan yang sedang berada dalam pembuangan Babel. Pergumulan iman mereka pada saat itu ialah mempertanyakan apakah kebenaran mereka sebagai umat Tuhan. Situasi tersebut rentan untuk membuat umat menjadi mungkar, sehingga lebih memilih dewa-dewi asing untuk disembah. Bukankah dalam situasi tersebut orang akan mencari pegangan baru saat sumber perlindungan telah lenyap? Dalam kondisi terpuruk dan tanpa arah, manusia akan mencari jalan keluar. Firman Tuhan yang datang pada umat adalah suatu gambaran bahwa suatu kesia-siaan belaka untuk mungkar dan menyembah ilah-ilah lain. Betapa tidak, semua ilah asing digambarkan sebagai suatu beban belaka bagi binatang pembaca. Kita dapat lihat pada ayat yang ke-11. Lantas apa gunanya menyembah ilah yang hanya menjadi beban bagi hewan peliharaan? Bukankah itu suatu hal konyol? Sekali-kali Tuhan tak dapat disandingkan dengan beban binatang. Justru Tuhan adalah pencipta yang sedari kala telah memelihara umatnya sejak dari kandungan. Kasihnya digambarkan dengan kata, aku menggendongmu. Dan sampai berambut putih sekalipun, ia tetap menyayangi umatnya pada ayat yang keempat. Bukankah ada ketenangan, kehangatan, dan rasa damai yang teduh ketika kita digendong oleh ibu atau ayah kita? Aku menggendongmu merupakan suatu jaminan bahwa sampai kapanpun kita adalah kepunyaan Tuhan. Dalam pergumulan yang membuat kita mempertanyakan kasih Tuhan, tetaplah yakini bahwa Tuhan tetap ada dan bekerja di tengah hidup. Sama seperti umat Israel Selatan di pembuangan. Pergumulan kita sesungguhnya mau memurnikan kepercayaan kita serta menyadarkan bahwa hidup ini tak berdaya jika menjauh dari dekapan Tuhan. Sampai kapanpun, kitalah anak yang selalu dalam gendongan Tuhan. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali datang menghadap hadirat-Mu, mengangkat ucapan syukur atas berkat firman-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah kami pada pagi ini. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan, memampukan kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dan lewat semua itu, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Mari Tuhan hadir sebagai penolong di dalam kehidupannya dan memperoleh anugerah kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa dan bersyukur bersama saudara-saudara kami yang mungkin pada hari ini berulang tahun. Mari Tuhan sempurnakan sukacita mereka agar senantiasa mengangkat ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa Tuhan buat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Mari Tuhan hadir di dalam kehidupannya, anugerahi kekuatan dan kesehatan yang baik, sukacita di dalam menjalani usia-usia yang indah yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami pada pagi ini, apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari kami masing-masing, mari Tuhan berkati kami semua, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh berkenan dan dari dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ini doa dan ucapan syukur kami Bapa. Ampunkan salah dan dosa kami, dan dengarkanlah doa ini yang kami bawa kepada-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi ini. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.